A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mutmainah Dede Tau dengan NIM A112520103. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Ibu Fadila SPD MPD mata kuliah membaca dan pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan dasar yang sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya antara lain: yang pertama, memperoleh informasi dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, menjadi fondasi utama dalam menguasai berbagai bidang ilmu. Yang kelima, membantu dalam kehidupan sosial dan profesional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Kemampuan membaca dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri. Contohnya, minat membaca. Semakin tinggi minat, semakin besar motivasi untuk membaca. Yang kedua, kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan dan suasana hati mempengaruhi fokus untuk membaca. Yang ketiga, tingkat kecerdasan mempengaruhi pada kecepatan dan kedalaman pemahaman. Yang keempat, pengetahuan dasar. Latar belakang pengetahuan membantu memahami konteks membaca. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dari luar diri, yaitu lingkungan belajar, bahan bacaan, metode atau strategi membaca, peran guru atau orang tua, dan media teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, membaca adalah kunci kesuksesan akademik. Siswa yang terbiasa membaca memiliki pemahaman lebih baik terhadap mata pelajaran dan konsep dasar hingga analisis kompleks. Yang kedua, meningkatkan perbendaharaan kata dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian menunjukkan bahwa membaca 20 menit sehari dapat menambah hingga 1,8 juta kata per tahun dalam kosakata siswa. Membantu siswa bersaing secara intelektual. Literasi menjadi pembeda utama antara siswa yang unggul dan yang tertinggal dalam dunia pendidikan. Mendukung semua bidang studi, dari matematika hingga sejarah. Kemampuan membaca memperkuat pemahaman dan analisis. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber utama informasi dan wawasan, membaca memungkinkan kita mengetahui berita terkini, perkembangan teknologi, dan isu sosial. Meningkatkan kualitas komunikasi. Orang yang gemar membaca cenderung lebih fasih dan efektif dan menyampaikan ide. Membentuk pribadi yang berpikir terbuka dan kritis. Membaca berbagai perspektif membantu seseorang memahami dunia secara luas dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Menjadi gudang ilmu pengetahuan. Melalui membaca, seseorang bisa belajar hal baru setiap hari, dari keterampilan praktis hingga filosofis hidup. Kesimpulannya, keterampilan membaca bukan hanya alat belajar, tetapi juga bekal hidup. Ia membuka pintu menuju pengetahuan, memperluas wawasan, dan memperkuat kemampuan berpikir, baik di ruang kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membaca adalah investasi intelektual yang tak ternilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode skimming. Saya di sini mengangkat metode skimming.
apa itu skimming? Skimming adalah membaca sekilas untuk menangkap informasi utama dari teks. Tujuannya bukan memahami detail, melainkan mengetahui topik, struktur, dan ide pokok bacaan. Ciri-ciri dari teknik skimming adalah membaca judul, subjudul, dan paragraf pertama dari atau akhir. Memperhatikan kata-kata yang dicetak tebal, miring, atau di garis bawah. Kapan kita bisa menggunakan skimming? Saat ini menentukan relevansi suatu bacaan untuk menyaring informasi penting dari banyak sumber. Ketika mempersiapkan ujian dan ingin mengulang materi secara cepat, saat membaca koran, majalah, atau artikel online untuk mengetahui isi umum. Manfaat skimming yaitu yang pertama menghemat waktu membaca, yang kedua meningkatkan efisiensi belajar, yang ketiga membantu memilih bacaan yang layak untuk dibaca lebih dalam. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keterampilan membaca adalah fondasi utama dalam membentuk individu yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dalam dunia pendidikan, membaca membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam dan prestasi akademik yang gemilang. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, membaca memperkaya wawasan, memperkuat komunikasi, dan membantu kita mengambil keputusan yang bijak. Metode seperti skimming menjadi alat bantu yang efektif untuk menyaring informasi secara cepat dan efisien, terutama di era digital yang penuh dengan arus data. Dengan penguasaan teknik membaca yang cepat, kita tidak hanya dapat menjadi pembaca yang aktif, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat. Mari terus membudayakan membaca kebiasaan harian, karena dari membaca kita mengenai dunia, memahami diri, dan membangun masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.